sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita memang tidak bisa melihat malaikat Tuhan, tapi janji Tuhan tentang menjaga kita, memelihara kita, itu tidak bisa dipungkiri. Begitu banyak janji Tuhan yang luar biasa. Nah, salah satu akan kita dengarkan firman Tuhan ini sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih bahwa Tuhan menyiapkan pengawal, penjaga bagi kami yang percaya kepadamu, walaupun kami tidak bisa melihatnya. Berikan iman kepada seluruh jemaat dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Malaikat Tuhan berkemah. Kenapa malaikat Tuhan tidak mendirikan bangunan di sekitar saudara-saudara sekalian dalam perjalanan hidup ini? Mengapa? Saudara sedang dalam iring-iringan perjalanan umat Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Jadi engkau tidak statis. Itu sebabnya malaikat itu mendirikan kemah untuk menjaga saudara-saudara sekalian. Ketika umat Tuhan dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara melihat misalnya mereka sedang tenang-tenang, nyaman-nyaman, mereka sedang berkemah di tanah Moab. Kemudian Raja Moab, namanya Raja Balak, memanggil dukun sakti dari luar negeri, namanya Bileam, untuk mengutuk mereka. Oh, hati-hati saudara sekalian. Sebaik apapun engkau hidup, bila engkau orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, maka iblis begitu cemburu kepada engkau. Cemburu kepada engkau.
Dan kemudian ia gunakan segala macam cara. Salah satu itu tadi santet, untuk menyantet umat Tuhan. Puji Tuhan bahwa Tuhan membalikkan lidah Bileam sehingga dia tidak mampu menyantet umat Tuhan. Dan muncullah ayat ini. Kita harus baca ini, supaya saudara tidak pernah takut kepada santet dan pelet dalam hidupmu. Ya, Bilangan 23:23 gampang diingat. Bilangan 23:23 ini diucapkan oleh Bileam sendiri. Bilangan 23 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi jangan engkau pernah lengah, saudara sekalian. Lakukan apa? Doa puasa, rajinlah ke persekutuan doa, berlindung setiap hari, bangun pagi. Tuhan, lindungi saya dengan kuasa darah-Mu, sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Dari serangan panah berapi dari si jahat. Itu yang kita lakukan. Mengapa? Tadi umat Tuhan sedang tenang-tenang dalam perjalanan. Mereka disantet oleh dukun santet internasional, namanya Bileam. Tapi mereka menang. Itu mantul berbalik. Ya, itu panah berapi si jahat itu. Dan muncul tadi ayat yang kita dengar tadi. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kata mereka menunjukkan apa? Banyak orang. Untuk saya, kata mereka ini menunjukkan satu jemaat, kelompok gereja tertentu yang dijaga oleh Tuhan. Oh, saudara-saudara sekalian, kita mendengar betapa banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja. Nah, kadang-kadang saudara sekalian, bukan tantangan yang pahit, yang sulit, tapi justru tantangan yang manis, yang enak, yang nyaman, yang meninabobokkan. Ini lebih berbahaya daripada tantangan manapun juga. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua hari ini, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan tadi. Jadi, kenapa kemah? Tadi saya sudah mulai katakan, karena saudara dalam perjalanan. Mari kita lihat kata firman Tuhan ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1. Dengar baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu? Kita sedang dalam iring-iringan, barisan miliaran manusia yang sekarang sedang menuju ke tanah perjanjian. Oh, saudara, jangan pikir saudara aman di sana. Di samping saudara ada banyak saksi-saksi, tapi jangan lupa di samping itu juga ada pencoba-pencoba. Nah, kalau saudara sedang lari 100 meter, saudara sekalian, sekali sudah melirik ke penonton, sudah pasti kalah. Kenapa? Sekarang sudah rekornya sudah 9 sekian detik untuk lari 100 meter. Sudah bisa bayangkan. Sampai tangan lari pun begini. Tidak boleh begini karena ini menghambat angin. Sudah melirik, tidak usah 1 detik lah. 10 detik sudah melirik, sudah pasti kalah. Itulah tandanya tadi, dalam iring-iringan itu engkau sampai dijaga oleh malaikat, supaya sudah jangan melirik, jangan kalah dalam pertandingan itu sampai ke tempat tujuan. Itulah yang sangat perlu kita perhatikan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa jangan takut dalam perjalanan hidup ini. Ada pencobaan, saudara, jangan takut. Jangan takut, teruskan saja perjalanan hidup saudara sekalian. Jangan pernah menyerah.
Karena ada malaikat Tuhan, Tuhan utus untuk menjaga engkau. Kalau dia berkemah berarti bukan satu orang malaikatnya, banyak malaikat mengelilingi hidup saudara sekalian, sehingga saudara pasti dapat berjalan dalam kemenangan sampai ke garis akhir dengan selamat. Di sana engkau menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan dengan tepat dan percaya benar bahwa kami pasti dapat sampai kepada tujuan garis akhir hidup kami dan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.